Langsung saja kita akan membahas soal-soal tentang kecepatan dan debit kelas 5. Soal ulangan matematika kelas 5, kecepatan dan debit. Soal yang pertama, 48 meter per menit sama dengan titik-titik cm per detik. A60, B70, C80, D90. Jadi kita diminta mengubah satuan kecepatan dari meter per menit menjadi cm per detik. Jadi ini adalah 4 meter per menit sama dengan ini 48 meter dijadikan cm, berarti dikalikan 100 cm per detik. Menit dijadikan detik. 1 menit itu sama dengan berapa detik? Iya betul, 60 detik. Jadi sama dengan ini 0 coret 1, 48 dibagi 6 sama dengan 80 cm per detik. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 2. 60 liter per jam sama dengan titik-titik cm kubik per menit. A 100, B 1000, C 10.000, D 10. Ini adalah satuan debit ya. Jadi satuan liter per jam diubah ke cm kubik per menit. Jadi 60 liter per 1 jam sama dengan liter menjadi cm kubik. Seperti yang sudah kita ketahui, liter itu sama dengan desimeter kubik per 1 jam. Sama dengan desimeter kubik ke centimeter kubik itu turun 1 karena pangkat 3 berarti dikalikan 1000. Jadi 60.000 centimeter kubik per 1 jam diubah ke menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi jawabannya adalah 0 coret 1, 0 coret 1, ini jadi 1. Jadi jawabannya adalah iya. Seribu centimeter kubik per menit. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal selanjutnya nomor 3. Soal cerita, jarak Malang Sidoarjo 30 km. Ani bersepeda berangkat dari Malang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ani sampai di Sidoarjo pukul 9. Kecepatan motor Ani adalah, jadi dari soal ini diketahui jarak 30 km. Kemudian waktu dari pukul 7 sampai pukul 9. Itu kan berarti 8, 9, 2 jam. Oh ini soal pilihan ganda. Terus yang ditanyakan adalah kecepatan.
Seperti yang sudah kita pelajari, kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 30 km per waktunya 2 jam. Jadi sama dengan 30 dibagi 2, 15 km per jam. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Mobil itu melaju selama 2 jam 15 menit. Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah A. 150 km, B. 160 km, C. 170 km, D. 180 km. Jadi dari soal cerita ini kita diketahui yaitu kecepatan 80 km per jam. Kemudian yang diketahui lagi adalah waktunya adalah 2 jam 15 menit. Terus yang ditanya adalah jarak. Seperti yang sudah kita pelajari, jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 80 km per jam. Waktunya 2 jam 15 menit. 2 jam 15 menit ini, 15 menit dijadikan jam itu berarti kan 1/4. Berarti kan 21/4 jam. 80 km per jam dikali 21/4 jam. Jawabannya 80 kali 2 1/4 jam. Dan berarti 80 dikali 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9. 9/4. 80 dibagi 4 itu sama dengan 20. 20 dikali 9 sama dengan 180 km. Jadi jawabannya adalah D. 180 km. Kita lanjutkan soal nomor 5. Sebuah kereta api telah menempuh jarak 150 km dengan kecepatan 20 km per jam. Jika kereta api berangkat pukul 5.30, maka kereta tersebut akan sampai tujuan pada pukul A10, B11, C12, D13. Yang ditanyakan adalah waktu. Ini dari soal ini diketahui jarak (150 km). Kemudian kecepatan. Kecepatannya 20 km per jam. Yang ditanyakan waktu. Waktunya nanti berapa kalau mulainya pukul 5.30. Waktu itu berarti jarak dibagi kecepatan. Jadi jaraknya 150 km per kecepatannya adalah 20 km per jam. 150 dibagi 2 berarti ya 7,5 jam. Jadi kalau berangkatnya
pukul 0.05.30 ditambah 7,5 jam, berarti kan 7.30 menit. 00 30 tambah 30 60, berarti kan 1 jam. 1 tambah 5 6 tambah 3 13. Jadi di kereta api akan tiba sampai tujuan pukul 13.00. Jawabannya D. Kita lanjutkan soal nomor 6. 3 liter sama dengan berapa cc? 3 liter sama dengan berapa cc? Jadi seperti yang sudah kalian pelajari, 1 liter itu kan sama dengan 1000 cc. Jadi kalau 3 liter itu sama dengan, ya, 3 kali 1000, 3000 cc. Ya. Jawabannya ini 3000 cc. Soal selanjutnya, 3600 meter per menit sama dengan berapa kilometer per jam? Jadi menit menjadi meter menjadi kilometer, menit menjadi jam. 3600 meter per 1 menit. 3600 meter diubah ke kilometer. 1 kilometer itu sama dengan berapa meter? 1000 meter. Berarti 3600 dibagi 1000 per 1 menit berapa jam? Berarti 1 menit dibagi 60. 1 menit itu sama dengan 1 bagi 60. Atau kalau kita hubungkan dengan operasi pecahan, bisa kita ubah. Berarti ini adalah 3600 per 1000 dibagi 1 per 60. Jadi ini sama dengan 3600 per 1000 dikali, kebalikan dari pembaginya, 60 per 1. Jadi sama dengan ini coret 1, berarti 36 kali 6. 36 kali 6 itu adalah 216. Jawabannya adalah 216 kilometer per jam. Jawabannya 216 km per jam. Nomor 8. 15 meter per menit sama dengan titik sentimeter per detik. Jadi menit diubah ke sentimeter, meter diubah ke sentimeter, lalu menit diubah ke detik. Jadi 15 meter per
1 menit sama dengan 15 meter dijadikan sentimeter berarti kali 100 sentimeter. 1 menit dijadikan detik berarti kan 60 detik. 150 dibagi 6 sama dengan ya 25 cm per detik. Jawabannya adalah 25 cm per detik. Kemudian soal nomor 9, 1200 cm kubik per menit sama dengan titik-titik desimeter kubik per jam. Ini sama, berarti cm kubik. Kita tulis dulu. (120 cm per desi naik 1 berarti dibagi karena angka 3 berarti bagi 1000 berarti 1200 dibagi 1000 desimeter kubik per menit ke jam berarti kan 1 dibagi 60 sama seperti soal nomor 7 ini tadi, berarti 1200 per 1000 dibagi 1 per 60 sama dengan 1200 per 1000 dikali 60 per 1. Ini coret 2 ini 2 ini 1 ini 1. Berarti kan 12 dikali 6. Jawabannya 12 dikali 6. Ya. 72 desimeter kubik per jam. Jawabannya adalah 72 desimeter kubik per jam. 72 ini tadi nomor 18, 25, nomor 6 3000 cc. Ini adalah soal mengubah satuan kecepatan dan satuan debit. Soal nomor 10, sebuah bus berangkat dari kota A pukul 5.30, tiba di kota B pukul 11. Jika jarak kota A dan kota B adalah 330 km, kecepatan rata-rata bus adalah titik-titik kilometer per jam. Ini diketahui waktunya, yaitu dari pukul 5.30 sampai pukul 11.00. Ini berarti waktunya adalah 11 dikurangi 5, 3.30. Ya, waktunya 5 jam 30 menit atau 5,5 jam. Kemudian jarak, dan kita tahu lagi adalah jaraknya adalah 330 km. Ditanya kecepatan.
kecepatan itu sama dengan ya jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 330 km dibagi waktunya 5,5 jam. Berarti jaraknya adalah 330 dibagi 5,5. Jawabannya 330 dibagi 330 dibagi 5,5. Ya, jawabannya adalah 60 km per jam. Kita lanjutkan soal nomor 11. Paman pergi ke Surabaya menggunakan sepeda motor. Paman berangkat pukul 13.15. Jika ia melaju dengan kecepatan 40 km per jam sampai di Surabaya pada pukul 15.45. Jarak yang ditempuh ini diketahui waktunya, yaitu dari 15.45 dikurangi 13.15 sama dengan adalah 2 jam 30 menit. Kemudian ketahui lagi adalah kecepatan. Kecepatannya 40 km per jam. Ditanya jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 40 km per jam dikali waktunya 30 menit 2,5 jam atau 2,5 jam. 4 dikali 25, ini komanya ada hilang, ini jadi 4 kali 25. Ya, jawabannya adalah 100 km. Jam dibagi jam hilang, berarti jawabannya 100 km. Kemudian soal nomor 12. Jarak Kediri Surabaya adalah 165 km. Ali naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak itu ditempuh Ali selama
jarak, ketahui jarak jaraknya sama dengan 165 km. Kemudian diketahui lagi kecepatannya 60 km per jam. Ditanya waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 165 km dibagi kecepatannya 60 km per jam. Sama dengan 165 per 60. Berarti jawabannya ini 2 kali 60 kan 120. 165 dikurangi 120, 45 per 60. Sama dengan 2, 45, 60 dibagi 15. Ini 3, ini 4. Jadi 2 jam 3 per 4 jam. Atau bisa kita tulis 2 jam 3 per 4 jam itu sama dengan 45 menit. 2 jam 45 menit. Jawabannya ini. Soal nomor 13, sebuah tangki air mengalirkan air sebanyak 1250 liter per setiap 5 detik. Debit aliran tangki tersebut sebesar titik-titik liter per detik. Jadi diketahui volumenya adalah 1250 liter. Kemudian waktu 5 detik. Yang ditanya adalah debit. Debit sama dengan volume per waktu. Volumenya adalah 1250 liter per waktunya 5 detik. 1250 dibagi 5, jawabannya ya 250 liter per detik. Jawabannya 250 liter per detik. Kemudian soal nomor 14. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 5 km dengan kecepatan 200 meter per menit adalah, ini diketahui jarak 5 km, kecepatan 200 meter per menit. Ditanya waktu. Waktu sama dengan, ya, untuk mencari waktu itu adalah jarak
dibagi kecepatan. Jaraknya 5 km, kecepatannya adalah 200 meter per menit. Karena satuannya beda, ini 5 km dengan kecepatannya satuannya adalah meter per menit, maka jaraknya kita ubah dulu ke meter agar sama satuannya. Jadi kan 5 km itu sama dengan 5.000 meter. 5.000 meter per 200 meter per menit. Sama dengan 20 dibagi 50 dibagi 2 sama dengan 25 menit. Jawabannya adalah 25 menit. Soal nomor 15. Bahasan mengisi bak mandi selama 45 menit. Jika debit air yang mengalir 60 liter per jam, maka volume air sebanyak, ini diketahui waktu 45 menit. Terus diketahui lagi debit 60 liter per jam. Ini satuannya sudah beda, menit dan jam. Kemudian yang ditanya adalah volume. Volume itu adalah yaitu waktu kali debit. Dibolak-balik sama saja ya kalian. Jadi 45 menit. 45 menit itu berarti kan 45 menit catur saja dulu dikali debitnya 60 liter per jam. Jadi menit harus kita ubah dulu ke jam. Ini kan 45 per 60 jam kali 60 liter per jam. Ini 60, ini 60, berarti kita coret habis 45 jam. Ini kita coret jam dibagi jam, jadi jawabannya 45 liter. Kita lanjutkan soal nomor 16. Ayah mengisi kolam dengan menggunakan pipa paralon. Debit air dari pipa itu 80 liter per menit. Ayah mengisi kolam selama 24 menit. Berapa liter air yang mengisi kolam? Volume berarti yang ditanyakan. Diketahui debit sama dengan 80 liter per menit. Kemudian waktu 24 menit. Ini satuannya sudah sama, menit-menit. Ditanya volume. Volume sama dengan debit dikali waktu. Debitnya adalah 80 liter per menit dikali waktunya 24 menit. Ini menit dibagi menit hilang. Jadi jawabannya 80 dikali 24. 8 kali 24 ya,
1920 liter. Jawabannya 1920 liter. Soal nomor 17. Isi air dalam penampungan sebanyak 4 meter kubik. Jika air itu dialirkan ke dalam tangki dengan debit 400 liter per menit, berapa menit air dalam penampungan akan habis? Diketahui volume 4 meter kubik. Terus diketahui lagi debitnya adalah 400 liter per menit. Karena debitnya pakai liter, ini volumenya meter kubik, kita ubah. Ini menjadi 4 meter kubik dijadikan liter. Liter tadi yaitu sama dengan desimeter kubik. Meter kubik ke desimeter kubik itu turun 1, berarti dikalikan 1000 karena pangkat 3. 4 meter kubik sama dengan 4000 desimeter kubik sama dengan 4000 liter. Terus yang ditanya adalah waktu. Waktunya sama dengan volume dibagi debit. Volumenya adalah 4000 liter per debitnya adalah 400 liter per menit. Sama dengan 40 dibagi 4, 10 menit. Jadi jawabannya adalah 10 menit. Selanjutnya soal nomor 18. Dani berlari mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang dengan panjang 120 dan lebarnya 80 meter. Ia berlari dengan kecepatan 600 meter per menit. Ia mulai berlari pukul 6.15. Pukul berapa ia selesai mengelilingi 1 kali putaran? Jadi jawabannya ini diketahui lapangan berbentuk persegi panjang 120 meter dan lebarnya 80 meter. Berarti kita cari dulu keliling lapangan. Berarti kan 2 dikali 120 ditambah 80 sama dengan 2 dikali 120 ditambah 80, 200. Berarti 2 kali 200 sama dengan 400 meter. Terus yang ditanyakan adalah kalau kecepatannya 600 meter per menit. Berarti kita cari waktunya. Waktunya adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 400 meter per kecepatannya adalah 600 meter per menit. Sama dengan ini dibagi 2 dibagi 3 2 per 3 menit. Berarti jawabannya
0.15 Fourier selesai mengelilingi lapangan. Jadi menit ini sama dengan detiknya, kalau jadikan detik berarti 2/3 kali 60 dibagi 3 20, 2 kali 20 40 detik. Jadi kalau cuma satu putaran berarti satu putaran itu membutuhkan waktu 40 detik. Kalau mulai pukul 06.15 berarti kalau hanya satu putaran berarti kan hanya akan selesai 0.15.40. Soal nomor 19, sebuah bus melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Setelah melaju selama 30 menit, bus itu mogok. Kemudian melanjutkan perjalanan selama 2,5 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh? Jadi dari soal ini diketahui ada dua kecepatan yang berbeda. Yang pertama 80 km per jam, terus yang kedua adalah 60 km per jam. Waktunya juga ada dua. Ini waktu yang pertama setelah melaju 30 menit. Ini waktu yang pertama. Terus ini adalah waktu yang kedua. Berapa jarak yang sudah ditempuh? Jadi jaraknya nanti ada dua jarak. Yang pertama diketahui kecepatannya waktu kecepatan 1 80 km per jam, terus waktu 1 30 menit atau 0,5 jam atau setengah jam, terserah kalian mudah yang mana. Berarti jarak 1 berarti 80 km per jam dikali waktunya setengah jam. Di 80 kali setengah ya 40 km. Kemudian kecepatan 2 60 km per jam, terus waktu yang kedua itu 2,5 jam. Jarak yang kedua berarti 60 km per jam dikali 2,5 jam. 60 kali 2,5 berarti 60 kali 2 120, setengahnya dari 60 30 berarti 150 km. Berarti jarak yang sudah ditempuh sama dengan 40 km ditambah 150 km. 40 tambah 150 190 km. Jadi jawabannya adalah 190 km. Soal yang terakhir,
Jarak Kota Malang dengan Trenggalek 125 km. Novi mengendarai mobil dari Malang dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Juna mengendarai mobil dari Trenggalek dengan kecepatan 60 km per jam. Keduanya berangkat pukul 7. Pukul berapa mereka akan berpapasan? Ya, jadi diketahui jarak adalah 125 km. Kemudian kecepatan 1 40 km per jam. Kecepatan 2 ini 60 km per jam. Jadi waktu berpapasan itu rumusnya adalah jarak per atau dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jaraknya 125 dibagi 40 ditambah kecepatan 2-nya 60 sama dengan 125 per 100 sama dengan 1,25 jam. 1,25 jam atau 1,25 jam itu sama dengan 0,25 itu kan berarti kan sama dengan, atau kalau bentuk pecahnya adalah 1/4 jam sama dengan 1 jam 15 menit. Berarti kalau mulainya berangkatnya 07.00 ditambah 1 jam 15 menit 5108. Jadi mereka akan berpapasan pukul 08.15. Ingat-ingat untuk waktu berpapasan rumusnya adalah jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jawabannya 08.15. Demikian soal dan pembahasan matematika kelas 4